Mari kita berdoa. Terima kasih Allah yang hidup, kami menyembah-Mu, kami memuliakan-Mu. Kiranya Tuhan berbicara kepada kami melalui ibadah kami pada saat ini. Tuhan berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Tuhan menuntun kami dan membawa kami kepada maksud-Mu, supaya kami bertumbuh dan bersukacita. Allah Roh Kudus, ini waktu Engkau berbicara kepada kami dan menyatakan hati Bapa, kehendak Bapa kepada kami. Allah Roh Kudus, bentangkanlah rancangan-Mu, rancangan firman yang memerdekakan, rancangan firman yang memulihkan. Kami siapkan hati kami, telinga kami untuk mengalami perjumpaan dengan firman Tuhan pada pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudaraku. Shalom saudara-saudara. Puji Tuhan, hari ini kita menyembah Tuhan bersama-sama, bersukacita, dan kiranya saudara tetap bahagia. Amin. Bahagia bukan karena serangkaian kegiatan yang kita lakukan, tapi bahagia adalah respon kita hubungan dengan Tuhan. Kebahagiaan kita tidak ditentukan oleh orang lain. Kebahagiaan kita tidak ditentukan oleh perhatian oleh orang lain. Tapi kebahagiaan kita ditentukan hubungan kita dengan Tuhan. Itu berarti kita bisa berbahagia setiap saat. Saudara-saudara, kita masih melanjutkan di dalam Mazmur pasal 1 ayat 2. Mazmur pasal 1 ayat 2. Sekarang kita masuk di dalam kata merenungkan. Tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Minggu lalu kita sudah membahas yang kesukaannya. Apakah betul kita menyukai firman Tuhan? Kalau menyukai hanya sekali seminggu, sebenarnya bukan menyukai. Menyukai itu adalah setiap hari. Yang kedua, merenungkan. Kira-kira apa itu merenungkan? Memang dalam terjemahan bahasa Inggris, semua memakai kata meditation. Dalam bahasa Indonesia, meditasi. Tapi pengertian orang akhirnya berbeda karena melihat bagaimana meditasi-meditasi yang dilakukan oleh orang-orang di luar sana. Sehingga ada orang Kristen yang setuju dengan meditasi-meditasi yang dilakukan di luar sana, yang beberapa di antaranya atau kebanyakan adalah penyembahan kepada berhala. Merenungkan, kita akan mempelajari kata merenungkan. Apa yang dimaksud dengan merenungkan? Ya, saya dibantu ya, nggak mau. Ya, merenungkan firman Tuhan. Ada 4 hal yang kita pelajari dari kata merenungkan firman Tuhan. Yang pertama, kita perlu memahami apa pengertian dari merenungkan. Tapi sebelumnya, di sana ada 2 kata merenungkan Taurat. Nah, kata Taurat, saudara-saudara, setiap kali saudara menjumpai kata Taurat dalam perjanjian lama, tidak dimaksudkan 10 hukum Taurat. Dan tidak dimaksudkan juga Taurat itu artinya 5 kitab Musa. Taurat itu berarti firman Tuhan. Atau juga sebenarnya Taurat itu kebanyakan, kalau kita membaca kitab Mazmur, Taurat itu berarti pengajaran firman.
atau arahan. Jadi Taurat itu adalah pengajaran firman. Firman ini bersifat mengajar kita. Kalau kita bandingkan di ayat 1, berbagailah orang yang tidak berjalan menurut nasihat. Nasihat itu adalah pengajaran. Berdiri di jalan orang berdosa, duduk dalam kumpulan pencemooh, itu sedang mengajar. Dan kita sedang mendengar orang-orang yang mengajar kepada kita. Sama juga di ayat 2 ini, di mana kita duduk diam untuk membaca firman Tuhan dan bersifat mengarahkan kita. Jadi firman ini mengarahkan kita. Saudara-saudara, ini firman Tuhan. Di dalamnya ada banyak janji Tuhan yang menguatkan kita. Di dalamnya ada banyak kuasa. Ada banyak pengharapan. Tapi kalau kita tidak membaca firman, bagaimana kita banyak dikuatkan? Kalau kita tidak banyak membaca firman, bagaimana firman ini akan banyak menghibur kita? Apalagi di masa pandemi ini. Maka bertambah streslah banyak orang Kristen. Karena mereka tidak membaca Alkitab. Katanya nggak ada kerjaan. Ternyata juga susah membaca Alkitab. Nah, saudara-saudara, merenungkan firman Taurat ini adalah pengajaran yang menuntun hidup kita, yang mengarahkan hidup kita kepada maksud Tuhan, pada janji Tuhan, supaya hidup kita dikuatkan, hidup kita berkemenangan. Amen. Untuk membangun hidup kita. Jadi Taurat, firman, pengajaran, membangun hidup kita. Kalau kita bawa dalam konteks perjanjian baru, Taurat ini artinya bisa berarti firman. Injil yang menyelamatkan kita. Nah, kita akan mempelajari 3 arti dari merenungkan. Saya mencari data dan menemukan 3 ini. Arti merenungkan dalam bahasa Ibrani yehge dari kata haga. Yang pertama, bergumam. Merenungkan itu bergumam. Saudara tahu bergumam? Itu bergumam ya. Bergumam atau membaca dengan nada rendah. Read in an undertone. Dengan nada rendah. Bagaimana membaca dengan nada rendah? Berbahagialah orang. Itu nada rendah. Berbahagialah orang itu nada tinggi. Berbahagialah orang nada pelan. Tetapi nada rendah ini adalah bergumam. Berbahagialah orang yang kesukaannya. Bergumam. Dan ini hanya kita, seakan-akan hanya kita yang mendengar. Kalaupun ada orang di dekat kita, maka dia mendengar kita sedang tidak mengucapkan apa-apa. Dia mendengar kita sedang bergumam. Yang kedua, merenungkan yehge atau haga. Artinya membaca dengan tenang dan lembut. Berapa banyak kita membaca Alkitab mirip dengan baca koran. Begitu cepat. Beberapa di antara kita membaca Alkitab mirip dengan nonton YouTube atau nonton film yang ada di HP. Pengen cepat selesai dengan cara, ya apa ini caranya? Menggeser. Ini nggak bisa digeser. Tenang dan lembut. Mengapa? Karena ini adalah firman Tuhan. Tuhan sedang berbicara kepada kita. Tapi kalau kita membaca dengan tergesa-gesa, kita yang membaca. Tuhan berbicara kepada kita, maka bacalah dengan tenang dan lembut. Jangan membaca seperti koran atau baca buku. Saya biasanya membaca buku itu dengan pelan. Saya membacanya dalam hati atau mengeluarkan suara dan hanya telinga saya yang mendengar.
Ya, misalnya saya membaca seperti ini, haleluya, pujilah Tuhan di sorga, pujilah Dia di tempat tinggi, tenang dan lembut. Kalau saudara membacanya, haleluya, pujilah Tuhan di sorga, pujilah Dia di tempat tinggi, bagaimana kita bisa memahami? Dari sini ada kata mendaraskan. Jadi membaca dengan tenang dan lembut, mendaraskan, mirip dengan saudara-saudara kita yang sedang mengaji. Mereka baca pelan ya. Dan lama ya bacanya. Lama. Itu maksudnya, merenungkan. Tapi belum sampai puncaknya. Yang ketiga, merenungkan itu artinya berbicara pada diri sendiri. By talking to oneself. Berbicara pada diri sendiri. Bagaimana itu berbicara dengan diri sendiri? Kita lihat, ya. Berbicara pada diri sendiri, bagaimana caranya? Pemazmur mengajar kita untuk berbicara pada diri sendiri. Kita banyak berbicara kepada Tuhan, berbicara kepada orang lain. Tapi jarang sekali kita berbicara pada diri kita sendiri. Mari kita buka Mazmur pasal 42 ayat 6. Mazmur 42 ayat 6. Saudara sudah menemukan? Mazmur 42 ayat 6. Sudah menemukan? Mari kita baca bersama. Yang di rumah, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Perhatikan pemazmur bertanya pada dirinya sendiri. Mengapa engkau hai tertekan jiwaku? Mungkin kalau dibacanya orang ini sedang menderita. Lalu dia bergumam. Dia ngomong dengan nada pelan, rendah, lembut. Dan dia berbicara kepada dirinya sendiri. Hagai itu bisa ditafsirkan sebagai berbicara. Tapi berbicara pada diri sendiri. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Bangkit. Bangkit. Pernah begitu? Kamu bisa. Loh, padahal kan saya yang ngomong, tapi kita berkata, bangkit. Kamu bisa. Kamu bisa. Saya bisa. Saya bisa. Dengan pelan atau dengan penuh gairah lagi kita berkata, saya pasti bisa. Saya bisa. Ayo, ayo. Ayo jiwaku. Ayo, ayo bangun, bangun. Bangun. Kuat, kuat, kuat. Loh, kenapa harus berbicara seperti itu? Merenungkan itu berarti kita berbicara kepada diri kita sendiri. Apa yang kita bicarakan? Bukan hanya bertanya, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Tapi yang kita bicarakan adalah berharap kepada Allah. Sebab Dia penolongku dan Allahku. Berharap, hai jiwaku berharap. Kadang-kadang dipukul lagi jiwanya. Hai jiwaku berharap, bangun, bangun. Siapa yang kita bangunkan? Dalam diri kita terdiri dari 3. Tubuh. Yang sedang berbicara ini adalah tubuh biasa, jasmani. Lalu juga ada jiwa. Jiwa terdiri dari 3. Pikiran, perasaan, dan kehendak. Telinga saya adalah anggota tubuh saya. Dia mendengar. Tapi jiwa saya juga mendengar bahwa tubuh saya sedang bangkit. Dan pikiran saya mengajak perasaan saya, ayo bangkit, ayo bangkit. Lalu roh saya juga menanggapi. Dan kemudian saya bangun dan saya mulai menyembah, saya mulai berserah, saya berharap kepada Tuhan, tolonglah saya, bangkitkan saya. Dimulai dari bicara pelan-pelan, dimulai dari membangkitkan jiwa kita, dan kemudian membangkitkan seluruh semangat kita, berkata, ayo bangun,
Ini merenungkan. Sama dengan itu saudara-saudara, merenungkan firman Tuhan adalah berbicara pelan-pelan, tapi berkali-kali. Sampai 3 kali ditulis. Coba perhatikan lagi. Di ayat 12. Ayat 12 di sana dikatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Diulang lagi ketiga kalinya di pasal 43 ayat 5 dikatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Berharaplah kepada Allah. Berharap. 3 kali dikatakan berulang-ulang. Dan saya yakin pemazmur sedang mengajarkan kepada kita bagaimana merenungkan firman. Bukan hanya bertanya pada diri, tapi merenungkan berkali-kali. Dia mengutip kalimat ini, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur. Belum ditolong, dia sudah berkata, aku akan bersyukur. Belum Tuhan menolong kita, Tuhan sedang menolong kita. Kita belum melihat mujizat itu, dan kita berkata, saya percaya terjadi mujizat, terjadi mujizat. Saya percaya Tuhan menolong saya percaya Tuhan memelihara saya. Itu merenungkan, saudara-saudara. Berbicara pada diri sendiri untuk membangkitkan diri kita. Amin, saudara. Mungkin versi ini versi yang bersemangat tadi ya. Tapi kalau versi yang tertekan, mungkin tidak begitu. Jiwaku, bangunlah. Bangun, ayo. Ayo, tolong saya, tolong saya. Ayo, mari kita kerjasama. Pernah berkata begitu? Mari kita kerjasama. Tubuh saya kuat, ayo. Ayo, atau jiwa kita semangat. Ayo tubuh, bangun, bangun. Kita kerjasama yuk. Ketiganya perlu melibatkan dalam merenungkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan semakin berkuasa tinggal di dalam diri kita. Itu yang pertama. Bagian yang kedua, bagaimana caranya merenungkan firman? Ya, tadi pengertiannya bisa nangkap ya. Sekarang yang kedua, bagaimana caranya merenungkan firman? Ada 2 caranya. Yang pertama, membacakannya untuk diri sendiri. Membacakannya. Ya. Jangan puas dengan mendengar dari orang lain. Jangan puas saudara mendengar dari saya. Jangan puas saudara mendengar dari pengkhotbah-pengkhotbah yang ternama. Jangan puas searching di YouTube. Jangan puas mendengar MP3 dari Alkitab. Jangan puas. Jangan puas ada orang lain membacakannya untuk kita. Baca sendiri. Sebab waktu kita mendengar beda dengan waktu kita baca sendiri. Jadi saya mengajar firman ini supaya saudara-saudara juga dapat melakukan dan mengalami kuasa yang besar dari firman, gairah dan semangat besar, dan mengalami perjumpaan dengan kuasa firman, janji Tuhan. Waktu kita mendengar, maka hanya tertuju pada telinga kita, bekerja sama dengan otak. Kalau kita sambil bekerja, tidak 100% nyantol di otak. Jadi kalau mau, hentikan semua kegiatan dan dengar firman itu. Dengar. Saudara bisa buka mata, tapi tidak bisa melihat apa-apa dengan jelas. Saudara bisa tutup mata, supaya mungkin langsung meresap. Tapi hanya mengandalkan pendengaran. Kalau pendengaran kurang, maka otak tidak bisa menangkap dengan lebih baik. Tapi kalau otak memikirkan yang lain, maka pendengaran juga akan tidak fokus. Jadi baca sendiri. Baca sendiri. Membaca itu seperti tadi adalah untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, nyanyian pengajaran. Baca sendiri. Dengan membaca sendiri, saudara-saudara, kita mengalami perjumpaan yang lebih besar. Yang pertama baca sendiri adalah mata saya melihat. Kalau tadi mendengar hanya
mengandalkan pendengaran dan otak. Mata saya melihat langsung tulisan-tulisan itu. Dan hebatnya saudara-saudara, mata yang melihat itu langsung terekam. Misalnya Tuhan, terekam semua huruf besar. Pujilah Tuhan, huruf besar semua muncul. Dan kemudian berharaplah kepada Tuhan, saya membaca tadi. Atau berharaplah kepada Allah. Maka saya mengingat kata Allah. Tulisannya saya lihat, saya ingat juga. Dan kemungkinan susunannya juga saya ingat. Mirip dengan begini saudara. Saudara menaruh sesuatu di lemari, ya, lemari saya itu nggak boleh diganggu. Lemari saya berantakan, nggak boleh diganggu. Kalau diatur, ya, saudara saya dulu pernah mengatur lemari saya, dan itu langsung kacau, rapi. Tapi kacau karena saya lihat dan saya menaruhnya di sini. Kemudian diatur, sudah tidak tahu lagi di mana. Jadi kuasa dari melihat bekerja sama dengan otak dan telinga. Jadi ada data kemarin yang hilang, ya. Saya menaruh satu kertas dengan ada satu kertas lagi dan ada uang. Saya ingat, saya taruh di sini. Karena diatur, saya bingung mencarinya di mana. Dan perlu orang itu untuk mencari ulang. Karena saya sudah tidak tahu. Seingat saya di sini, tapi kemudian berubah. Jadi dengan melihat kerjasama dengan otak kita dan pendengaran kita. Kalau saya membaca begini, berbahagialah orang itu yang tidak berjalan mengikuti nasihat orang fasik. Telinga saya mendengar. Maka itu lebih tajam tersimpan dalam pikiran saya. Lebih tajam tersimpan. Nanti beritahu anak saudara, cara belajar yang baik adalah membaca langsung, melihat langsung, dan mendengar langsung. Bahkan apalagi diulang dengan menulis. Itu cara belajar yang baik. Semakin ditulis, maka rekamannya di sini semakin kuat. Itulah merenungkan. Mengapa harus merenungkan firman Tuhan? Supaya rekamannya di sini tersimpan baik. Kalau hanya membaca sekali, dibanding membaca sekali tapi mendengar, hanya mendengar sekali, dibandingkan dengan melihat, membaca, mendengar, lebih kuat tersimpan. Mari kita baca Mazmur 35 ayat 28. Mazmur pasal 35 ayat 28. Kalau saudara sudah menemukan, kita baca bersama-sama di rumah juga. Saudara bisa terlibat membukanya. Mazmur 35 ayat 28, kita membaca bersama 2, 3. Dan lidahku akan menyebut-nyebut keadilanmu, memuji-muji engkau sepanjang hari. Dan lidahku akan menyebut-nyebut. Dalam bahasa Ibrani ditulis hagah. Menyebut-nyebut. Nyebut. Ya kan kalau orang lagi tidak sadar, kan nyebut. Apa yang disebut? Nyebut. Ayo. Lagi bingung, nyebut. Apa yang mau disebut? Firman. Sebutlah firman. Tapi ini jamak, saudara. Menyebut-nyebut. Sebutkan. Jadi kalau saudara lagi bingung, apa yang sudah dibaca, yang terekam di sini, sebutkan saja. Hai jiwaku, berharaplah kepada Allah. Lalu kemudian ingat lagi ayat yang lain. Janganlah takut. Akulah Tuhan yang berjalan di depanmu. Sebut. Membicarakan. Atau ingat misalnya Yohanes pasal 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada
Allah, percaya jugalah kepadaku. Jangan gelisah hatiku, jangan gelisah hatiku, jangan gelisah hatiku. Saya pernah menceritakan kisah ini, saya membaca kesaksian seorang ibu yang dari Surabaya berangkat ke Makassar melalui kapal Tampomas. Ada banyak yang jadi korban. Salah satunya ibu ini, tapi puji Tuhan dia selamat. Dia mengalami ketakutan dan dia nyebut-nyebut. Apa yang dia sebut? Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Itu disebut berkali-kali. Dia disebut di dalam hatinya, diucapkan dengan bergumam. Aku percaya, tolong saya Tuhan, aku percaya kepadamu, tolong saya. Aku tidak mau gelisah, aku tidak mau takut, aku tidak mau ragu, aku percaya. Itu merenungkan, saudara-saudara. Baca. Amin. Saudara, membaca Alkitab, jangan puas mendengar dari saya. Yang kedua, merenungkan ini bukan cuma membaca, tapi terdiri dari dua bagian. Dan yang kedua adalah memikirkan. Nah, memikirkan, saya coba mencari kamus apa artinya merenungkan. Kalau tadi kan dalam teks bahasa Ibrani, sekarang dalam kamus umum menjelaskan merenungkan itu artinya memandangi lama-lama sambil memikirkan. Memandangi lama-lama. Jadi kalau saudara cepat-cepat baca Alkitab, saudara nggak dapat banyak berkat. Itulah kami, saudara-saudara, pengkhotbah. Kami harus membaca Alkitab pelan-pelan. Ya. Kadang-kadang bacanya itu sampai setengah jam dan 1 jam. Nggak dapat apa-apa. Dan butuh kopi 1 gelas lagi. Membaca ulang lagi. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan maksudkan. Mungkin beberapa pengkhotbah membaca sekali dan selesai. Dia kemudian ngomong, hebatnya ngomong 1 jam tanpa topik. 1 jam begitu banyak topiknya. Tetapi merenungkan firman itu adalah baca ayat itu dan kemudian pandangi lama-lama. Memandang lama-lama, saudara. Lihat, lalu tanya begini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Memandang itu artinya bertanya, kok nasihat? Kok orang fasik? Ia seperti pohon. Kok pohon ya? Kenapa seperti pohon? Minggu depan kita akan pelajari ia seperti pohon yang ditanam. Kenapa seperti pohon? Kenapa ditanam? Mungkin lebih baik yang ia seperti pohon apakah? Atau ia seperti pohon yang diokulasi lalu ditanam, tapi seperti pohon yang ditanam. Memikirkan dalam-dalam, mempertimbangkan dalam-dalam. Jadi firman yang kita sudah baca, kemudian selain kita baca di sini, kita berangkat kerja dan kita memikirkan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Apa artinya jalan? Yesus jalan. Berarti Yesus memberikan tubuh dirinya untuk sebagai cara, tempat untuk kita berjalan. Jadi kalau Yesus adalah jalan kita, pasti aman dong kalau begitu ya. Akulah jalan, berarti kalau saya berjalan di dalam Yesus, kan Yesus jalan. Berarti saya di masa pandemik, tapi saya jalan di dalam Yesus. Maka Yesus tahu saya sedang apa sekarang. Yesus tahu saya sedang terjatuh. Yesus tahu saya sedang tidak berdaya sekarang. Yesus tahu saya sedang sedih sekarang karena saya di jalannya Yesus. Akulah jalan. Jadi kalau saudara pulang di jalan, jadi sepanjang jalan itu, bayangkan itulah jalan Yesus, dirinya Yesus. Memikirkan dalam-dalam. Dan Tuhan akan berbicara kepada kita. Pasti, saudara.
Tuhan berbicara kepada kita. Jadi saya mengajak saudara-saudara untuk memikirkan firman yang kita sudah baca. Atau Pak, masa kita bawa Alkitab kemana-mana? Iya, sudah. Jadi selain memikirkan, saudara bisa tadi mendengar. Saudara bisa menyiapkan misalnya Alkitab di Android. Walaupun ada orang berkata, jangan membaca Alkitab di Android. Bukankah ini isinya firman Tuhan? Sama saja. Lanjut, sekarang kita masuk pada bagian yang ketiga. Kapan merenungkan firman Tuhan? Tadi apa artinya merenungkan? Lalu kemudian bagaimana kita merenungkan? Ketiga, kapan kita merenungkan? Yang pertama dikatakan renungkanlah Taurat itu siang dan malam. Minggu lalu saya sudah menjelaskan bukan siang atau malam, tapi siang dan malam. Bukan siang saja, bukan malam saja. Jadi merenungkan itu adalah membaca untuk diri sendiri, membaca dengan pelan, memikirkan dalam-dalam. Itu merenungkan. Pagi kita baca dan kita merenungkan. Sedang kita bekerja, kita merenungkan. Jadi siang malam itu bicara tentang periode waktu. Ada dua waktu yang kita jalani. Ada waktu siang dan ada waktu malam. Waktu siang itu adalah waktu kita aktif, waktu kita bekerja. Dan waktu malam itu adalah waktu kita beristirahat, tidak melakukan kegiatan, waktu santai. Kita bisa merenungkan firman ini. Dua periode ini juga di dalamnya ada masalah. Waktu siang juga kita berhadapan dengan masalah, waktu malam juga berhadapan dengan masalah. Dan jangan sampai firman itu tertinggal. Kita harus merenungkannya, memikirkannya dalam-dalam, dan melakukannya waktu siang. Dan juga waktu malam, kita membacanya, merenungkannya, memikirkannya, dan mempercayai waktu malam. Tuhan, saya tidak tahu besok saya bekerja apa, saya nggak punya pekerjaan. Tapi saya percaya Engkau memelihara saya percaya. Besok Tuhan berkati saya akan bangun dengan tubuh yang kuat dan sehat, dan saya siap bekerja Tuhan. Saya tidak tahu mau kerja apa, tapi saya percaya kepadamu. Malah merenungkan firman. Bangun diri kita dengan firman, saudara-saudaraku, di masa ini. Lalu kemudian, renungkanlah. Kata merenungkan itu ditulis dalam bentuk imperfect. Imperfect itu kata kerja yang belum selesai. Belum selesai begini, kemarin kita sudah baca. Sekarang kita baca lagi, dan besok belum terjadi, kita akan baca lagi besok. Ketemu besoknya lagi kita baca, dan besoknya lagi, begitu seterusnya. Beberapa orang berkata begini, ngapain baca Alkitab? Kan kemarin sudah. Sekarang sudah. Masa kita baca terus? Pertanyaan yang sama minggu lalu, masa saudara makan hanya 1 kali 1 minggu saja? Maka saudara perlu makan setiap hari. Jadi kapan kita merenungkan firman? Periode waktu, dan terus menerus. Jangan jenuh, jangan bosan. Bahkan ketika mood kita tidak enak, wah, moodnya tidak baik, moodnya, baca saja, renungkan saja. Sekarang bagian yang keempat, mengapa kita merenungkan firman? Ada 3 alasan mengapa kita merenungkan firman ini. Yang pertama, agar kita dapat memahami maksudnya. Apa maksudnya ya? Berbahagialah orang yang tidak, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Oh, renungkan. Rupanya orang berbahagia adalah orang yang bukan mengikuti cara-cara orang berdosa. Orang-orang yang tidak percaya. Orang-orang yang beda dengan hidup kita. Jangan tertarik dengan cara hidup mereka. Jangan tertarik dengan bagaimana mereka diberkati. Tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Oh, ternyata saya berbahagia karena hubungan saya dengan Tuhan dan firman-Nya. Kita pahami maksudnya. Yang kedua, mengapa kita merenungkan terus-menerus? Agar semakin kuat tertancap dalam pikiran dan hati kita.
Semakin kuat tertancap, kita merenungkan berkali-kali, kuat tertancap. Dan itu menjadi rema yang menguatkan kita. Rema yang menumbuhkan kita. Bukan hanya diingat, tapi rema itu akan menumbuhkan kita. Ia seperti pohon. Kalau kita tidak melihat tubuh kita bertumbuh, karena umur kita cukup panjang. Coba perhatikan pohon. Apalagi kalau ke kebun anak-anak di sana ya. Perasaan baru 4 minggu yang lalu itu ditanam, disiram, sudah panen pare. Sudah panen kangkung, sudah panen apalagi bayam. Perasaan belum sampai 4 minggu. Dia bertumbuh. Kenapa? Dia disiram. Tiap hari ya? 2 hari sekali, tiap hari disiram. Coba bayangkan kalau tiap minggu disiram. Tiap hari minggu disiram. Maka pertumbuhannya kerdil. Seperti itulah orang Kristen yang hanya membaca atau tidak membaca, hanya mendengar khotbah seminggu sekali. Dengan penuh kesombongan, saya sudah hidup rohani untuk Tuhan. Disinggung, tersinggungnya bukan main. Ya. Ada masalah, mudah putus asa, mudah kecewa, mudah berontak. Ayat 4 berkata, mereka seperti sekam, gitu orang fasik. Jadi pelan-pelan kita mempelajari Alkitab ini ya. Hanya 2 pilihan dan kita harus menentukan dari 2 ini. Menjadi orang benar, mencintai firman, atau menjadi orang fasik, maka membuang firman. Tidak perlu percaya firman. Mengapa kita merenungkan firman? Supaya menjadi rema, menumbuhkan kita. Kita tidak melihat pertumbuhan itu, tapi kita lihat pada waktu kita mengalami masalah. Ternyata saya kuat karena firman yang kita pelajari. Saudaraku, jangan jenuh baca firman. Untuk inilah mengapa Alkitab kita diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Coba kalau tidak diterjemahkan dalam bahasa Ibrani Yunani, semua perlu sekolah 2 bahasa Ibrani Yunani, ya, yang repotnya bukan main. Ya, mahasiswa aja nggak suka kok bahasa Ibrani Yunani ya. Kadang-kadang suka tapi semester depan lupa bacanya. Ya. Jadi baca firman. Dan ini sudah sangat baik diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan kita bisa bertumbuh. Selamat membaca firman Tuhan. Selamat bertumbuh dan selamat bersukacita di dalam Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami pelajari pada hari ini. Tuhan, tolong kami untuk berkomitmen membaca, mempelajari, merenungkan firman Tuhan. Tolong kami untuk mengalami perjumpaan dengan firman Tuhan. Tolong kami untuk mengalami kuasa dari firman Tuhan. Dan kami bersukacita. Kami berbahagia. Dan kami bertumbuh. Kami diberkati. Kami kuat. Dan kami mengalami mujizat oleh karena firman-Mu. Tuhan Yesus berkati umat-Mu di masa sulit ini. Yang kesulitan pekerjaan, kesulitan keuangan, dan harus melakukan pembayaran banyak hal, membayaran uang sekolah, cicilan motor, atau mobil, atau kos-kosan, kontrakan, dan hal-hal yang lain. Yang kuliah, Tuhan berkati. Yang sedang berjuang dalam pekerjaan mereka di masa ini, berkatilah. Berikan mujizat-Mu dan berikan berkat-berkat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan memelihara kami di masa sulit ini. Dan kami percaya kami tetap sehat. Berkati kami dengan kesehatan. Berkati kami dengan ide-ide yang penuh dengan sukacita dan gairah untuk hidup. Berkati kami Tuhan,
supaya kami bergairah untuk hidup, bergairah untuk menyembah Tuhan, bergairah untuk menjadi saksi. Berkati kesehatan kami, berkati Tuhan umat-Mu yang masa lansia, Tuhan kiranya menolong anak-anak kecil, berkati baik anak-anak remaja, anak-anak besar, anak-anak indria pratama, kami doakan berkatilah mereka semua. Tuhan menolong, memberkati. Ibu-ibu yang sedang hamil, berkatilah mereka. Berkati Tuhan apa yang kami perjuangkan saat ini, pergumulkan saat ini. Berkati juga bangsa kami dalam pembangunan dan juga dalam penanganan COVID-19. Berkati pemerintah kami, para satgas di pusat maupun di pemerintahan di lokal dan satgas-satgas di lokal sampai kecamatan dan desa. Para medis kami doakan, berkatilah mereka. Polisi, tentara, satpol, berkatilah mereka Bapa. Berkatilah kiranya hamba-hamba-Mu yang pergi memberitakan berita keselamatan. Mohon pembelaan-Mu bagi hidup mereka, bagi keluarga mereka, dan juga kebutuhan mereka. Dan kami berdoa supaya Tuhan berkati setiap kesaksian pelayanan mereka, dan setiap kali mereka berdiri menyampaikan berita keselamatan, ada banyak orang yang dibawa kepadamu, ada banyak orang yang dipulihkan. Tuhan Yesus, pertemukan kami dengan orang-orang yang Tuhan mau selamatkan. Pertemukan kami dengan orang-orang yang Tuhan mau ubahkan hidup mereka melalui hidup kami. Berkatilah sepanjang hari-hari akan kami lewati minggu ini. Terpuji nama-Mu. Haleluya.